keinginannya. Seorang wanita cantik bernama Lady terlihat sedang berolahraga untuk menjaga fisik dan juga kebugaran badan agar bisa tetap bergoyang dengan brutal. Sesaat kemudian Lady terlihat bahagia karena mendapat panggilan kerja dari pihak suatu perusahaan untuk datang dan melakukan interview kerja. Setelah itu Lady bergegas pulang ke kontrakan untuk menyiapkan semua keperluan untuk pergi ke sana. Keesokan hari, Lady memulai perjalanan panjang menuju kota Washington untuk mengadu nasib dan memperbaiki hidupnya. Namun saat di tengah perjalanan, Ladu mendapat informasi kemacetan parah dan memutuskan mengambil jalan alternatif dengan bantuan aplikasi map. LUN Kentucky, Washington, D.C. Setelah jauh mengambil jalan alternatif, tiba-tiba Google Map menyuruh Lady untuk berbelok hingga ia pun kesal karena Google Map malah mengarahkannya ke jalan yang tak terduga. Dirasa aplikasi tersebut error, Lady memutuskan untuk mencari jalan lain. Namun ternyata malah mengarahkan ke jalan yang semakin sepi. Saat Lady memutuskan untuk memutar arah, di sini, terlihat dua orang tak dikenal sedang mengawasi dan mengikuti Lady. Saat Lady melihat peta manual, tiba-tiba saja sebuah mobil melintas dan berhenti di sana. Pengendara mobil yang bernama Tom dan saudaranya yang bernama Eddie langsung menawarkan bantuan karena melihat Lady yang kebingungan arah jalan. Mereka mengaku sebagai warga sipil biasa dan dengan senang hati akan membantu Lady untuk mengarahkan ke jalan yang benar. Akan tetapi, Lady berusaha menolak karena curiga dengan bebenguk mereka yang terlihat tak biasa. Lady pun panik saat melihat gelagat aneh dari Tom, apalagi saat Tom memaksa Lady untuk rumahnya di mana ia akan mentraktir minum Lady. Tom pun mengatakan jika ia tidak akan melepaskan Lady sebelum ia menuruti keinginannya. Setelah itu Lady pun mencoba melarikan diri dan masuk ke hutan untuk menghindari mereka. Setelah berhasil menghentikan pendarahan, Lady langsung melemparkan batu untuk mengecoh Tom dan Eddie. Saat hari menjelang malam, Lady pun nampaknya kelelahan dan berusaha mencari tempat untuk berlindung dengan keadaan kaki yang terluka. Dirasa sudah aman, ia pun memutuskan untuk tidur di antara bebatuan dan berlindung dari kejaran kedua pria tersebut. Keesokan hari seorang polisi yang bernama Nick mendapat telepon tentang penemuan mobil di sekitar hutan yang berada di sana. Setelah itu Nick langsung mengabarkan hal tersebut kepada atasannya yang bernama Paul. Di sini Paul mengatakan jika ia akan menanganinya sendiri sementara Nick diperintahkan untuk mengurusi kasus lain. Setelah tiba di TKP, Paul pun terlihat heran saat melihat mobil yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Ditambah ia pun melihat ada bekas darah yang mengering di tanah. Di tempat lain, Paul tertawa saat melihat bebenguk Tom yang bonyok seperti habis digebukin orang. Ternyata si Tom ini adalah seorang residivis yang berulang kali masuk penjara. Paul berusaha meminta keterangan terkait mobil misterius yang terparkir di wilayah itu. Tak ingin ketahuan, si Tom pura-pura tidak tahu tentang mobil yang terparkir di sana. Paul semakin curiga saat melihat luka-luka pada mereka. Namun Tom beralasan jika luka-luka tersebut akibat diseruduk unta saat berburu di hutan. Meskipun ragu dengan keterangan mereka, Paul pun memutuskan untuk pergi dari sana. Di tempat lain, Lady menahan sakit saat berusaha membersihkan luka di kakinya yang mulai mengalami infeksi. Setelah itu ia memutuskan untuk beristirahat karena merasakan yang sangat luar biasa. Sementara Tom dan Eddie terlihat mendatangi mobil Lady untuk menghilangkan barang bukti. Di saat merasakan sakit dari luka yang infeksi, tiba-tiba saja ia mendengar suara seseorang di atas tebing. Ia pun kaget saat dua berandal itu membuang mobil pemberian orang tuanya. Setelah itu, mereka melanjutkan pencarian untuk menemukan Lady. Di saat mereka pergi, Lady berusaha mencari ponselnya yang tertinggal di mobil. Meski kondisi ponselnya sudah retak, Lady merasa lega karena ponsel tersebut masih bisa menyala. Akan tetapi, ia pun dibuat kesal karena tak ada sinyal yang tercantum di ponselnya itu. Tak jauh dari sana, Tom menemukan bekas perban yang berdarah dan berpikir jika buruannya tak jauh dari tempat mereka. Meski sudah jauh berjalan, namun Lady tetap masih belum menemukan sinyal ponselnya sampai akhirnya ponsel tersebut mati akibat habis baterai. Kali ini, ia pun meneteskan air mata mengingat kondisi tubuhnya yang semakin lemah. Saat hari menjelang malam, Lady berjalan mendekati sebuah gubuk yang ia temukan di sana. Keesokan hari, Lady terbangun dan merasa heran karena sudah berada di sebuah ruangan dengan kondisi luka yang sudah diobati. Melihat pria misterius datang, Lady panik dan berusaha mencari senjata.
Melihat Lady ketakutan, pria yang bernama Louis pun berusaha membuatnya untuk tenang. Sementara itu Nick yang merasa curiga, langsung menanyakan alasan kedatangan Tom dan Eddie datang ke kantor polisi. Ia pun yakin jika mereka menyembunyikan sesuatu. Akan tetapi, meski menemukan beberapa kejanggalan, Paul hanya berkata jika semua ini hanyalah kesalahpahaman. Di mana si pemilik mobil hanya kehabisan bensin, dan kini mobilnya sudah diderek oleh pemiliknya. Mendengar hal itu, Nick yang masih curiga langsung pergi untuk melakukan penyidikan sendirian. Keesokan harinya, saat Louis membawakan makanan, Lady pun panik saat menyadari tangannya dalam kondisi terikat. Melihat Lady yang panik, ia pun memintanya untuk makan terlebih dulu meski ia belum menjelaskan tentang dirinya. Setelah beres makan, Lady menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Dari tersesat karena aplikasi map yang error hingga diserang oleh beberapa pria yang ingin menangkapnya. Mendengar hal itu, Louis ternyata mengenali dua orang yang dimaksud Lady. Louis pun meminta Lady untuk diam karena saat ini dua orang yang dimaksud berada di depan rumah tersebut. Ternyata, Tom dan Eddie adalah sepupunya Louis hasil dari pernikahan silang antara tetangga dengan bibinya. Tom pun mengatakan jika ia sedang mencari keberadaan seorang wanita yang kabur ke dalam hutan. Berbeda dengan mereka, Louis yang baik hati berusaha melindungi Lady dari kebengalan dua sepupunya dan mengatakan jika ia sama sekali tidak tahu tentang wanita itu. Di dalam rumah, Lady berusaha melepas tali yang mengikat tangannya. Di saat itu pula, Tom mencurigai gelagat aneh dari Louis hingga ia pun ingin melakukan pengecekan. Mendengar hal itu, Louis terlihat panik apalagi kondisi Lady sedang terikat. Beruntung, Lady berhasil melepaskan diri dari sana. Melihat Lady yang berusaha pergi, Louis berusaha mengingatkan kemudian meminta Lady untuk menuruti ucapannya agar menunggu waktu yang tepat untuk pergi dari tempat ini. Mendengar hal itu, Lady pun mau tak mau menuruti ucapan Louis. Di malam hari, Komandan Phil datang dari kepolisian pusat untuk menanyakan perkembangan kasus penemuan mobil merah di area dekat hutan. Dengan sedikit gelagapan, Paul berusaha menjelaskan jika kasus itu sudah selesai. Di saat itu pula, Nick langsung menunjukkan hasil penyidikannya di mana menurut informasi, mobil tersebut merupakan milik seorang wanita yang bernama Lady yang hilang sejak 4 hari lalu. Dirasa Paul tak bisa menangani kasus ini, Phil berniat mengirimkan semua tim SAR dan polisi pelacak untuk menyisir hutan. Saat Komandan Phil pergi, Paul terlihat panik seperti ada yang ia sembunyikan. Di tempat lain, Louis meminta Aldi agar berhati-hati menggunakan serbuk alkali yang digunakan. Karena serbuk itu sangat berbahaya apabila tidak secepatnya dinetralkan dengan susu. Lady yang ingin segera pulang, ia pun berjanji tidak akan membocorkan apapun tentang barang haram yang dikerjakan Louis dan sepupunya. Louis pun khawatir jika Lady tertangkap sepupunya dan memintanya untuk lebih bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Louis pun berjanji akan mengantarkan Lady ke kota saat waktunya tiba. Di tempat lain, Paul menyalahkan tindakan bodoh Tom dan saudaranya di mana hilangnya Lady membuat tim dari kepolisian akan turun tangan melakukan pencarian besar-besaran di area ini. Ia khawatir jika tim kepolisian akan menemukan pabrik haram miliknya itu. Rupanya, Paul merintis bisnis haram tersebut bersama kedua bersaudara itu. Mendengar ucapan Paul, Tom dan Eddie berjanji akan berusaha menemukan Lady untuk membungkamnya. Keesokan hari, Lady terlihat membantu Louis untuk membuat serbuk haram kemudian Louis pun meminta Lady untuk membantunya. Louis menjelaskan jika hasil pekerjaan ini lebih berbahaya di mana percikan api kecil pada cairan ini bisa menyebabkan ledakan yang dahsyat. Melihat tanda-tanda kedatangan dua sepupunya, Louis meminta Lady untuk bersembunyi namun sebelum pergi, Lady mengambil sebuah obeng untuk berjaga-jaga. Saat Nick kembali ke kantor polisi, ia pun langsung terkejut saat mendengar percakapan Paul di telepon tentang Lady. Ia pun meminta Tom untuk segera menghabisi gadis itu jika sudah ketemu. Beberapa saat kemudian, Paul pun menyadari jika Nick mendengar percakapannya. Ia langsung panik dan berusaha mengajak Nick untuk bekerja sama. Akan tetapi, Nick yang ternyata seorang polisi jujur, ia pun tak mau menjadi bagian dari kebusukan polisi itu. Di tengah kepanikan, Nick meminta Paul untuk diam karena hukum sebentar lagi akan menjeratnya. Namun saat Nick mengeluarkan kunci, polisi bejat ini dengan tega menghabisi anak buahnya karena tidak ingin kebusukannya terungkap. Tak ingin kejahatannya terungkap, Paul meminta Tom dan sepupunya untuk menguburkan jasad Nick di dalam hutan. Kemudian ia pun meminta dompet milik Lady yang Tom temukan guna menyempurnakan rencana jahatnya. Keesokan hari, saat Komandan Phil datang, Paul langsung melakukan strategi jahatnya di mana ia mengungkapkan kecurigaannya pada Nick yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Ia pun berpura-pura membuka loker milik Nick dan memfitnahnya telah menculik Lady. Setelah Phil termakan oleh babangusnya, mereka pun bergegas pergi meninggalkan kantor polisi. Sementara itu, Louis dan Lady terlihat sedang berbincang dan Louis pun mengatakan jika dirinya ingin bertobat dan bekerja di tempat yang halal. Di tengah hangatnya obrolan, Louis mendengar suara mobil dan meminta Lady untuk bersembunyi.
Ternyata Paul ingin mengecek paket barang haram yang akan dikirim. Namun dengan gesitnya, Louis meminta Paul untuk menunggu saja di tempatnya. Paul berkata jika ia mampu menembak sebelum Louis mengarahkan senjatanya. Namun dengan cerdik Louis mengatakan, jika ia menargetkan drum kimia yang bisa meledak dan akan menghabisi semuanya. Singkat cerita, Tom yang berpakaian polisi langsung mengambil paket barang tersebut yang akan ia antarkan. Namun sebelum pergi, Tom melihat jejak sepatu di tangga dan menyadari jika selama ini Louis telah menyembunyikan Lady. Setelah Tom dan Eddie pergi, Louis bergegas menghampiri Lady untuk merencanakan pelarian. Di tengah percakapan, tiba-tiba mereka muncul dan akhirnya Louis pun ketahuan telah menyembunyikan Lady. Dalam keadaan terpojok, Louis memberikan kode rahasia dan meminta Lady membuat kopi untuk Tom dan Eddie. Namun ternyata, Lady menuangkan cairan alkali yang mudah meledak hingga sesaat kemudian, mereka menyadari ada yang aneh dengan microwave ini. Akhirnya si Eddie pun meninggal setelah cuci muka dengan panasnya api alkali hingga membuat tempat itu meledak. Melihat Tom yang gosong masih bisa selamat, Louis pun meminta Lady untuk berlari sejauh mungkin. Saat Tom terpojok, Louis meminta saudaranya ini untuk bertobat dan meninggalkan bisnis haram ini. Namun tiba-tiba saja Paul pun datang hingga ini yang terjadi. Louis yang baik hati pun harus meninggal ditembak Paul sementara Lady terus berusaha berlari untuk menyelamatkan diri. Melihat kekacauan yang terjadi, si Paul akan menjadikan Tom dan keluarganya sebagai tersangka utama dan ia pun akan menghabisi Tom dengan tuduhan sebagai gembong barang tersebut. Mendengar hal itu Tom hanya bisa pasrah. Setelah jauh berlari, Lady pun merasa lega saat menemukan seorang polisi yang bertugas. Tanpa diduga, si petugas ini adalah Paul di mana kali ini ia meminta Lady untuk tenang. Di tengah obrolan, Lady pun menyadari suara polisi ini yang merupakan bos dari Tom dan sepupunya. Paul menghentikan mobilnya dan mengajak Lady ke suatu tempat. Di sini Lady pun menyadari jika ia akan dieksekusi. Ia pun meminta Paul untuk segera bertobat atas perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar. Nampaknya omongan Lady tak dihiraukan sama sekali oleh si Paul ini. Akhirnya si Paul pun tumbang setelah ditojos obeng tepat di jantungnya dan lalu hanyut bagaikan si kuning. Akhirnya Lady pun bisa selamat dan film pun sudah berakhir.